Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya saya bisa bikin konten lagi di kebun ya. Ya, dari kemarin banyak yang minta, Mas ke kebun lagi Mas. Oke, alhamdulillah ini ada kesempatan. Dan ini kita lagi di kebun melon atau ladang melon ya, di tempatnya Pak Marmo, Akar Tani Mandiri. Nah, ini di Jalan 8, Unit 4, Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu Jambi. Ya, ini melonnya. Hari ini insya Allah panen. Cuma di sini panennya nampaknya memang sengaja tidak langsung dipanen habis, tapi ditawarkan dulu ke ya warga sekitar sini, siapa yang mau beli langsung ke kebun petik sendiri begitu teman-teman. Cuma ini tadi pagi itu hujan, jadi jalannya becek, jadi mungkin nanti agak siangan dikit nih warga sini pada berbondong-bondong di sini. Tapi ini sudah ada kayaknya, kita coba. Nah, jadi luar biasa teman-teman. Bagus-bagus ya melonnya. Nah, ini ibu-ibu. Lah, Budi. Ditandain dulu. Oh, ditandain dulu. Udah ya, banyak yang ditandai? Udah 9. Wow, udah ada 9 yang ditandai. Jadi udah semacam apa ya? Mana yang mau dibeli udah ditandai pakai spidol rupanya. Oke, kita lihat-lihat dulu seperti apa nih melonnya ya. Nih, ini katanya ciri-ciri melon yang sudah mantap bagus tuh nih. Ada netnya ini ya, ada jaring-jaringnya ini. Nah, ini. Oke, jadi kalau di sini di Rimbu Bujang ya, ini terbukti tanahnya cocok ya. Jadi melon tetap bagus di sini. Cuma penanamnya itu belum banyak teman-teman. Bisa dibilang mungkin kalau satu kecamatan ini yang nanam ya cuma 2-3 orang teman-teman. Nah, jadi coba kita jalan ke sana. Kalau di sini modelnya ini ya, dirambatkan ya, jadi pakai anjang-anjang. Kita lihat itu ditandai itu seperti apa. Oke, jadi melonnya nggak kalah dengan daerah lain ya. Nanti kita tanya nih melonnya jenis apa ini. Nanti kita ngobrol-ngobrolnya, kita lihat-lihat dulu. Melonnya, wah ini sudah banyak deh. Oh, dikasih nama rupanya. Oke, udah pada dikasih nama ya. Nah, itu udah dipetik. Ini satu batang rata-rata 2 biji, dibuahkan 2 buah per satu batangnya, per satu pohonnya. Wah, ini lato-lato raksasa. Wah, itu pinten kilo kira-kira? Kira-kira 2,5. 2,5 nih. Kayaknya nggak kuat deh. Dah, angkat dah. Taruh dulu sini, bawa satu lagi. Sakit dulu. Hah? Sakit dulu. Oh, berarti nanti nggak langsung dihabiskan, jadi ambil yang tua-tua dulu, yang masih muda besok lagi. Ambil 9 tadi dapat 4 loh.
Cik, kita milih sendiri. Milih ke tukangnya lah. Ya asal yang nete bagus. Ini kalau informasi sementara per kilonya 15.000 teman-teman. Oke, dahsyat ya. Daunnya aja masih hijau-hijau. Mantap ya, satu pohon 2 buah, anggaplah per pohonnya 4 kilo. Moek. Kurang menjamin itu. Moek. Sing mandan cilik. Tapi lah ya mau nyuruh ngomong karo Rika. Oke. Mantap teman-teman ya. Oke. Oke, yuk kita rono. Nah, ini di antara kebun durian teman-teman. Wah, itu durian. Sebelah situ durian. Ini memanfaatkan celah antara barisan durian ya. Jadi durian ini tengahnya bisa 2 bedeng. Ya, dahsyat ini. Ya, ini saya pikir sangat menginspirasi khususnya untuk warga Rimbu Bujang ya. Ya, dimana tanah di sini masih luas. Terus tani yang seperti ini juga belum banyak. Ya memang sih teman-teman, di sini saya pikir kelemahannya di penjualan. Kalau tanahnya kan udah jelas cocok nih, udah terbukti. Cuma di penjualan memang tidak semudah menjual seperti di daerah-daerah yang memang sentra buah-buahan atau sayuran gitu. Karena ya itu dalam satu kecamatan paling yang nanam 2-3 orang itu belum tentu, sangat sedikit. Ya kelebihannya kadang kalau pas gampang dijual ke masyarakat aja bisa habis langsung di kebunnya. Tapi kalau nggak habis mau menjual keluarnya itu tengkulak saya pikir nggak begitu banyak, kalaupun ada. Jadi dia akan punya kesempatan lebih leluasa untuk menekan harga kan gitu. Nah kecuali dijual sendiri, cuma kalau banyak kan ya repot juga gitu kan. Tapi kalau yang nanam itu banyak orang yang menanam kayak gini juga, jadi sini jadi sentra buah melon misalnya, insya Allah justru pasarnya akan terbentuk dan tengkulak-tengkulak akan lebih gampang ke sini, karena sekali ke sini bisa banyak pilihan, banyak yang bisa diambil gitu kira-kira kalau menurut saya sih teman-teman ya. Ya ini untuk membuka diskusi aja, boleh teman-teman silahkan untuk komentar di kolom komentar ya. Karena ya itu kalau saya lihat beberapa kali petani yang nanam melon di Rimbu Bujang itu saya belum pernah ngelihat yang nggak berhasil, kayaknya berhasil semua gitu. Iya, jadi saya pun juga berpikir ini bisa jadi alternatif untuk saya juga gitu. Kalau misalnya nih, karena kami kan yang utama sekarang warung ya, jualan bakso mie ayam. Kalau itu misalnya agak goncang warungnya, pasti saya larinya ke pertanian. Ini salah satunya melon. Karena kebetulan di kampung halaman saya itu juga pertanian seperti ini ya, melon, cabai gitu di Jogja sana. Nah ini buat teman-teman di Rimbu Bujang dan sekitarnya, saya pikir ini sangat menarik. Dan kalau setahu saya Pak Marmo itu orangnya tidak pelit ilmu, asal mau ke sini tanya-tanya sama beliau, belajar sama beliau, insya Allah
akan diajari semuanya. Nah, itu tempatnya di Jalan 8 unit 4 Rimbu Bujang. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama beliau. Ya, saya kadang-kadang ngelihat tanah-tanah yang kosong di Rimbu Bujang yang tidak termanfaatkan atau belum dimanfaatkan, sayang banget. Padahal ini nggak luas saja, hasilnya luar biasa. Ya, kalau satu pohon 4 kilo aja, kalau 1000 udah 4 ton. Kali ini dijual 15.000, 60 juta. Banyak teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih berapa pohon. Nanti kita coba tanya sama Pak Marmonya. Wah, ini salah satu keasikan manen di kebun nih, bisa ngajak anak juga. Jadi dia akan mengenal tanaman melon, akan menumbuhkan kecintaan anak kepada buah, kepada pertanian. Oke, ini jadi memanfaatkan lahan di antara pohon-pohon durian, teman-teman. Sambil nunggu duriannya buah, masih bisa ditanami melon. Cuma ini memang jaraknya antar durian ini agak jauh, memang kayaknya sekitar 10-an meter kali ya. Kalau saya kemarin nanam memang lebih sempit karena tanahnya sempit. Oke. Ya, coba kita ngobrol sama Pak Marmonya. Mantap, mantap. Oke, rupanya udah banyak yang pesan, jadi ditulisin. Nah, kita coba ngobrol nih sama si empunya. Nah, ini Nun, Pak. Ya, teman-teman. Nah, ini beliau, oke, udah kesekian kalinya. Kesekian kalinya main ke sini. Karena beliau memang untuk urusan pertanian ini ya suhunya nih kalau di Rimbu. Sebenarnya enggak. Pak, ini pengen tanya-tanya dikit masalah melon ini loh, Pak. Iya. Ini berapa banyak ini, Pak? Ini sebenarnya masih sama dengan yang kemarin 700 batang. 700 batang ya? Karena memang terbatas tempatnya. Iya, iya, iya. Karena kita juga tidak belum skala bisnis lah ini. Iya, iya. Cuman untuk supaya masyarakat bisa menikmati melon yang segar, yang fresh di kebun dengan harga yang ya Terjangkau ya. Dan bisa memberi inspirasi lah untuk petani Rimbu Bujang ya, Pak ya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang ibaratnya kepengen nanem, tak ajarin gratis. Nah, tuh apa tadi gratis. Saya bilang ya. Nanti kan? saya ibaratnya saya bimbing lah. Setiap minggu insya Allah akan saya datangi kalau masih wilayah Rimbu Bujang. Mantap, memastikan supaya tetap baik-baik aja tanamannya. Ikhlas. Wah, Mas. Nah, ini dia. Gitu. Kan tadi seperti saya bilang teman-teman ya, pokoknya beliau itu nggak pelit kalau masalah ilmu pertanian. Karena memang ya ini manfaatnya besar dan ya insya Allah ilmu itu nanti akan jadi amal jariah. Dan kan kadang banyak ya petani-petani yang nggak mau ilmunya, wah nanti dia ngalahin saya. Kalau beliau insya Allah nggak. Jadi ini kesempatan betul untuk warga Rimbu Bujang khususnya yang mau memanfaatkan lahannya yang nggak terpakai, Pak ya. Nah, ini bisa datang ke sini konsultasi. Bahkan beliau rela nengok ke sana memastikan. Kayak kemarin yang di unit berapa itu, Pak? Unit 15. Unit 15 ya. Di unit 15 itu kan anggota kita juga. Nah, saya pastikan betul dia itu saya jadi sampai dengan pembuahan, saya seminggu sekali ke sana memastikan bahwa proses pruningnya benar, pemupukannya benar, nanti penggantungannya benar. Nah, setelah itu baru kita ibaratnya pengawasannya lewat telepon atau WA saja. Wah, tapi yang intinya yang pokoknya itu sudah aman lah ya. Aman, baru kita lewat WA pantau aja, jarak jauh. Itu bisa, enggak apa-apa. Karena
ketika orang lain sukses kita juga seneng Mas. Nah, betul betul betul. Gitu loh. Wah, ini saya jadi pengen punya tanah lagi nih yang khusus. Terus jadi ini sekitar 750 Pak ya. Nah, ini jenis apa nih Pak melonnya? Oh iya. Jadi kalau kita mau nanam melon juga kita harus milih ya. Iya. Jenisnya yang kira-kira tidak merepotkan kita. Hmm. Kalau ini jenis Merlin. Hmm. Nah, Merlin itu salah satunya tahan virus. Oh gitu. Itu belinya ada di toko-toko pertanian sini atau gimana Pak? Ya, Ada juga ya? ya. Itu satu bungkus sekitar 500.000. Satu bungkusnya isinya Isinya sekitar 850 biji. 850. Berarti ini satu bungkus saja nih Pak ya? Ya, satu bungkus tok. Nah, jadi Nah. modal bibitnya 500. Ya. Nah, nanti kalau dihitung mahal Mas, dihitung mahal ya ini. Itu satu barnya satu batang itu sekitar kosnya itu 8.000-an. Modalnya ya? Ya. Kalau ini Dari nol sampai panen Pak ya? ya. Tapi nanti ada keuntungannya apa? Setelah ditanemin melon ini panen, itu kan yang media tanamnya itu kan Masih masih bagus. dipakai sampai dengan sekitar 10 bulan lagi. Iya. Nggak Jadi- perlu dirombak, nggak perlu? Oh, nggak perlu. Jadi Oh. keuntungannya begitu. Kita bikin media tanam satu kali, bisa dipakai untuk 3 kali tanam. Misalnya, Iya. habis melon, Mm-mm. umur 2 bulan. Nanti kita ganti lagi, misalnya gambas atau pare. Mm-mm. Setelah selesai panen, masih bisa lagi satu kali lagi kacang misalnya. Tanpa pembongkaran Pak? Tanpa pembongkaran. Nah, Jadi kita udah untung di media tanam. Kita iya. bertani tapi nyangkulnya setahun sekali, Mas. Nah ini. Nah, Padahal sekarang nyangkulnya pun nggak pakai cangkul Pak ya? Apa tetap kalau pakai? sebenarnya kalau ini kan akses jalan saya nggak bisa jonder. Oh, Kalau bisa jonder lebih enak lebih lagi. enak lagi ya, ya. Iya. Ini karena terhalang ini ya rawa. Ya, jadi enaknya gitu lah Mas. Kita nyangkul satu kali, bikin media satu kali, Bisa untuk setahun. 1 tahun. Oh iya. Gitu loh. Ini kalau bukan di sela-sela duren itu sekitar 8 kali 65. 8 kali 65 kalau salah satu ditanamnya itu melon atau semangka, kemudian habis melon atau semangka itu kita tanam misalnya kalau cuma 2 kali itu cabai merah keriting, Mm-mm. itu kalau dengan catatan sukses ya. Ya. Kalau 8 kali 65 itu 1 tahun bisa lah kalau menghasilkan 30 juta bisa. Nah Bersih. itu dia. Bersih itu. Nggak kalah sama. Padahal kan cuma 8 kali 65. Nggak kalah ini- sama 1 hektar sawit nih. ya, kita nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah banyak-banyak. Wes cukup segitu aja lah. 8 kali 65. Tapi dirawat betul-betul. Nah, kadang-kadang gini, kebanyakan kan pada gagal-gagal, tandur semongko apa segala macam, banyak yang gagal karena dari sisi biaya produksi, baik pupuk maupun pengobatannya kita ngirit. Iya. Kita ngirit 2 juta, tapi kita loss Gagal. atau rugi Iya. 30 juta. Oke. Ketika kita tambahin 2 juta lagi supaya nggak ngirit, kita bisa untung sampai 20 juta lebih. Ya mending nambahin 2 juta, Mas. Oke. Hitung-hitungan ekonominya kan gitu. Cuma 8 kali 65 ya. Iya. Waduh itu 1 lahan. tahun itu bisa lah kita menghasilkan sekitar 20 sampai 30. Waduh lahan saya Nggak- masa lebih lumayan itu 15 kali 80. Nah, 2 kali lipat ya? Nggak usah mulu-mulu. 8 kali 65 net aja bersih ya. Iya. 1 tahun menghasilkan 15 juta aja. Iya. Lihat, siapa yang mau ngasih duit 15 juta hanya tanah 8 kali 65? Iya. Wah, ini berarti 1 tahun beli itu udah bisa untuk bayar tanahnya. Bisa beli tapaan. Mantap ini. Wah, sebelah besok kita Beli tunggu. tapaan. Oke. Ya, Iya. berapa kilo itu? Nah, ini jadi udah proses pada ditimbangin sebagian. 6,2. Ayo wis teng kertasnya. Oh, udah. Wis. Udah ditulis. Wis. Oh ya. Iya, Oke. jadi kelebihan kita itu kan kita jual di kebun supaya masyarakat juga tidak terlalu mahal belinya, terjangkau. Dan lebih segar. Ya, lebih segar karena apa ya? Kalau udah di toko itu kan metiknya juga masih muda, Mas. Iya. Kalau yang Kadang-kadang di toko. ya. Kan itu memang umum lah ya. Ya, karena bahkan kalau di tempat saya itu malah di Pak, di etrel ya. Iya. Jadi biar kuning semua ya kan. Oke. Kalau Merlin ini dalamnya oranye ya? Ya. Wah, ini yang bagus nih ya. dalamnya oranye. Ya.
Kalau ini secara singkat seperti apa Pak dari nol? Pupuknya apa, Oh, obatnya iya. apa gitu? Jadi kalau untuk pengolahan lahan Ya, setelah dicangkul kita tabur wajib itu ya, dolomit sama TSP itu wajib Mas. dolomit sama TSP. Ya. Nah, tambahannya pupuk kandang. Kalau seandainya pupuk kandangnya nggak nutut, nggak apa-apa. Yang penting dolomit sama TSP itu Iya, wajib. Terus kalau misalnya kita mau nambahin lagi NPK 15, tapi jangan 16. Untuk Oh, dasar tuh 15. 15 Tidak ya. boleh 16. Boleh sih, tapi lebih bagus Yang 15. 15. Setelah itu pupuk kandang dikasih, kita semprot pakai dekomposer. Dekomposer ya. Nah, Itu- banyak kan merek yang untuk fermentasi lah itu Iya, kan. iya, iya. Dan nanti terus ditutup, biarkan kurang lebih 1 bulan. Hmm. Habis 1 bulan baru ditutup mulsa. Ya. Setelah ditanam itu nanti pupuknya kan masa vegetatif sebelum pembungaan itu baru NPK 16. Iya, iya. Kak, itu bibitnya di polybag dulu atau langsung ke Di polybag dulu. polybag dulu ya? Tapi dia cuma 5 hari sampai 6 hari, Mas. Oh, Udah gitu ditanam ya. cepet ya. Oh, iya, iya. Jadi memang lahannya harus siap betul dulu Pak ya. Jangan Iya. sampai ini udah siap, lahannya belum siap. Iya, heeh. Jadi vegetatif itu pakai 16 Iya. angkatan bunga 16 ditambahi MKP MKP. yang iya. ada monokalium itu loh, Iya, 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 fosfat. iya. Nah, setelah nanti Yang biasa dipakai untuk durian Pak ya? bisa setelah udah bunga pentil, kemudian buah mulai 1 telur itu untuk pembesarannya kita menggunakan NPK yang contohnya ya ini ya sebut merek nggak apa-apa lah. Iya. Contohnya itu kayak winner ataupun grower itu untuk membesarkan buah. Oh, gitu. Kalau buahnya sudah gede, udah mau setengah bulan mau pematangan atau 3 minggu lah ya, itu dicampur kaino 3 putih supaya manis. Oh, gitu. Ya. Nah, jadi nggak Sebenarnya sembarangan. pupuknya nggak banyak, tapi Tepat. banyak macamnya, tapi sedikit-sedikit Mas. Oh, gitu ya. Iya. Nggak, itu pupuk-pupuk itu ada nggak di toko pertanian di Rimbo Bujang sini Pak? Di Rebobojang insya Allah ada. Ada juga ya. Ya. Oke, Ya. jadi. Pokoknya intinya kalau ada yang mau belajar, monggo ke sini, nanam kita dampingin. Saya ndak ada pamrih apa-apa, monggo. Wah, Saya malah cocok seneng. ini. Jadi sebelahku ini toko hasilnya ngebayar gitu. Ya, boleh, Cocok nggak ini. apa-apa. utang Nggak apa-apa. utang duit sih siapa iki? Intinya itu Mas. Oke, mantap mantap. Jadi untuk sementara itu terima kasih sampai di sini dulu. Nanti kita coba lihat-lihat lagi para Oke, pembeli yang datang. Iya. Dan ini makasih Pak Marmo Oke. sudah ya memberikan pencerahan untuk kita. Monggo. Oke teman-teman ya itu saja yang bisa kami gambarkan di kebun melon Pak Marmo di Jalan 8 Unit 4 Rimbo Bujang ini. Jadi saya berharap sih ini ada manfaatnya khususnya buat para petani di Rimbo Bujang yang di sini lahannya masih luas, sekarang lagi musim replanting, Iya. masih banyak tanah yang masih bisa dimanfaatkan. Oke, sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.